Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian matriks. Yuk simak baik-baik. Tujuan pembelajaran dari perkalian matriks ini adalah: yang pertama, siswa dapat menyebutkan syarat dua buah matriks dapat dikalikan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil perkalian dua buah matriks. Sebelum kita mempelajari materi perkalian matriks, mari kita melakukan apersepsi terlebih dahulu. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengenal istilah tentang baris dan kolom pada sebuah matriks, di mana anggota pada baris pertama adalah yang berbentuk mendatar, yaitu 34, 56, dan 41. Sedangkan baris kedua yaitu 45, 36, dan 37. Dan baris ketiga adalah 51, 32, dan 46. Sedangkan yang berbentuk vertikal ini adalah kolom. Jadi kolom pertama anggotanya 34, 45, 51, kolom kedua yaitu 56, 36, dan 32, dan kolom ketiga yaitu 41, 37, dan 46. Nah, untuk matriks yang pertama ini, ordonya adalah jumlah barisnya yaitu 3, semuanya tadi ada 3 baris, dikali jumlah kolomnya juga 3 untuk matriks ini. Jadi ordo untuk matriks bersama adalah 3 kali 3. Kita lihat contoh matriks yang kedua. Nah, di sini baris pertama dan ini adalah baris kedua. Jadi ada 2 buah baris. Sedangkan ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi ada 3 kolom. Ukurannya atau ordonya adalah jumlah barisnya yaitu tadi 2 baris dikali jumlah kolomnya yaitu 3. Jadi matriks ini berordo atau berukuran 2 kali 3. Untuk mempelajari materi perkalian matriks, maka mari kita simak permasalahan berikut. Pak Salikin seorang pedagang buah. Ia memiliki 3 toko di 3 kecamatan. Setiap toko menjual jenis buah yang sama. Agar omset penjualannya terpantau, ia selalu merekap pendapatannya setiap hari. Suatu hari, ia mendapat laporan penjualan dari semua tokonya sebagai berikut. Pada toko Alabiu Fruits terjual salak sebanyak 5 kg, mangga sebanyak 2 kg, dan apel sebanyak 2 kg. Sedangkan pada toko Babirik Fruit terjual salak sebanyak 3 kg, mangga sebanyak 4 kg, dan apel sebanyak 8 kg. Pada toko Danau Fruits terjual salak sebanyak 1 kg, mangga sebanyak 6 kg, dan apel sebanyak 4 kg. Harga penjualan per kilogram untuk salak adalah 10.000, untuk mangga 7.500, dan untuk apel 12.000. Berapakah total pendapatan Pak Salikin pada hari tersebut? Untuk menghitung pendapatan pada setiap toko dapat dihitung dengan cara: pada toko Alabiu Fruits yaitu 5 kali per kilogramnya 10.000 ditambah 2 kali 7.500 ditambah 2 kali 12.000. Hasilnya adalah 50.000 ditambah 15.000 tambah 24.000 yaitu 89.000. Pada toko Babirik Fruits 3 kg persatuannya adalah 10.000 ditambah 4 kali 7.500 ditambah 8 kali 12.000. Hasilnya adalah 30.000 ditambah 30.000 ditambah 96.000 yaitu 156.000. Dan pada toko terakhir Danau Fruit 1 kilo dikali satuannya 10.000 ditambah 6 kali 7.500 ditambah 4 kali 12.000. Hasilnya adalah 10.000 ditambah 45.000 ditambah 48.000 yaitu 103.000.
Total pendapatan Pak Salikin pada hari tersebut adalah penjumlahan pendapatan pada setiap tokonya, yaitu 89.000 ditambah 156.000 ditambah 103.000, totalnya adalah 348.000. Dari cara yang sederhana ini, kita dapat menyimpulkan untuk menentukan pendapatan pada setiap toko, yaitu dengan cara mengalihkan setiap barisnya, kalikan baris pertama pada tabel pertama dengan kolom pertama pada tabel kedua. Ini hasilnya. Kalikan lagi baris kedua dengan kolom pertama, hasilnya adalah ini. Dan terakhir kalikan baris ketiga dengan kolom pertama lagi, hasilnya adalah 103.000. Permasalahan sebelumnya dapat diselesaikan dengan cara perkalian matriks. Bagaimana caranya? Tabel pertama yaitu jumlah penjualan pada setiap toko, kita ubah menjadi matriks berukuran 3x3 sesuai dengan jumlah barisnya, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Tabel kedua yang merupakan harga penjualan per kilogram yang terdiri dari satu kolom, kita ubah juga menjadi sebuah matriks. Rp10.000, Rp7.500, dan Rp12.000. Nah, untuk menghitung pendapatan pada setiap toko, kita kalikan kedua matriks. Matriks A, kita kalikan dengan matriks B. Bagaimana cara mengalikannya? Sesuai dengan prinsip sebelumnya, kalikan setiap baris dengan kolom. Kalikan setiap baris dengan kolom. Hasilnya adalah kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua. 5 kali 10.000 ditambah 2 kali 7.500 ditambah 2 kali 12.000. Menjadi baris pertama pada matriks hasilnya. Berpindah ke baris kedua. Kalikan lagi dengan kolom pertama, yaitu 3 kali 10.000 ditambah 4 kali 7.500 ditambah 8 kali 12.000. Berpindah lagi ke baris ketiga, kalikan juga dengan kolom pertama. 1 kali 10.000, 6 kali 7.500, dan 4 kali 12.000. Hasilnya kita hitung 50.000 ditambah 15.000 ditambah 24.000. Untuk baris kedua, hasilnya adalah 30.000 ditambah 30.000 ditambah 96.000. Dan hasil untuk baris ketiga 10.000 tambah 45.000 ditambah 48.000. Kita jumlahkan masing-masing 89.000, 156.000, dan 103.000. Nah, ini adalah pendapatan untuk Alabio Fruits, untuk Baby Fruits, dan untuk Danau Fruits. Untuk total pendapatannya adalah penjumlahan pada setiap toko. Sehingga totalnya adalah 348.000. Didapat dari 89.000 ditambah 156.000 ditambah 103.000. Syarat perkalian dua buah matriks. Dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom pertama, jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada
matriks kedua. Kita lihat pada matriks pertama jumlah kolomnya ada 1, 2, 3. Kolomnya berjumlah 3 dan jumlah baris pada matriks kedua 1, 2, 3 juga 3. Sehingga kedua buah matriks ini dapat dikalikan. Dan menghasilkan matriks baru yang berukuran diambil dari jumlah baris pada matriks pertama dikali jumlah kolom pada matriks kedua. Contoh, diketahui matriks A dan matriks B, apakah kedua matriks ini dapat dikali? Jika dapat, tentukanlah hasil perkaliannya. Untuk menentukan apakah kedua matriks ini dapat dikalikan, kita akan lihat apakah memenuhi syarat. Matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Kita lihat, matriks A berukuran 2 baris, 2 kolom, 2 kali 2. Dan matriks B berukuran 2 baris, 3 kolom. Jadi, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Atau kedua matriks ini memenuhi syarat untuk dikalikan. Bagaimana hasil perkalian keduanya? Seperti pada penjelasan sebelumnya, cara mengalikan kedua matriks adalah kalikan baris dengan kolomnya. Kalikan semua anggota baris dengan semua anggota kolom. Baris pertama kali kolom pertama, 0 kali 6 ditambah 5 kali 1. Berpindah ke baris pertama, kalikan dengan kolom kedua, 0 kali min 1 ditambah 5 kali 3. Berpindah ke baris pertama, kolomnya ketiga, 0 kali 4 ditambah 5 kali min 2. Nah, sudah habis dipasangkan baris pertama dengan ketiga kolomnya, kita berpindah ke baris kedua. Ulangi lagi, pasangkan dengan kolom pertama, min 2 kali 6 ditambah 3 kali 1. Berpindah ke kolom kedua, min 2 kali min 1 ditambah 3 kali 3. Berpindah ke kolom ketiga, min 2 kali 4 tambah 3 kali min 2. Hasilnya adalah 0 tambah 5, 0 tambah 15, 0 kurang 10, 12 tambah 3, 2 tambah 9, min 8 dikurang 6. Hasilnya 5, 15, min 10, min 9, 11, min 14. Kesimpulan. Dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Dan menghasilkan matriks baru yang merupakan ordonya adalah jumlah baris pada matriks pertama dikali jumlah kolom pada matriks kedua. Cara mengalihkan dua buah matriks yaitu dengan mengalihkan semua anggota pada baris pertama ke semua anggota pada kolom pertama, kemudian berpindah ke kolom kedua. Dilanjutkan oleh baris kedua, kalikan lagi dengan kolom pertama. Kemudian berpindah ke kolom kedua. Dan terakhir baris ketiga,
kalikan lagi dengan kolom pertama, lalu berpindah ke kolom kedua. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ya, terus perhatikan mengerjakan soal. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.